Sampah merupakan suatu permasalahan utama yang terjadi di Indonesia. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia memproduksi sampah lebih dari 175.000 ton sampah perharinya dan membuat Indonesia menduduki posisi nomor 2 tertinggi memproduksi sampah di dunia. Hal ini dibarengi dengan tingkat kemiskinan di Indonesia yang semakin tinggi dan menyebabkan pendidikan di Indonesia mencapai titik yang cukup rendah. Hal ini bisa dilihat dari posisi Indonesia yang menduduki 2 terbawah se-ASEAN. Penjelasan umum yang akan kami jelaskan sekarang adalah tentang usaha sosial yang akan kami laksanakan. Usaha sosial ini ada 3 tahap yang akan kami laksanakan. Yang pertama adalah menyediakan wadah bank sampah. Wadah bank sampah ini bermanfaat untuk warga sekitar dan juga untuk Indonesia. Dan juga kami di sini melakukan pemilahan sampah anorganik untuk dipasarkan, dibuat menjadi barang-barang yang bernilai ekonomis di pasar lokal maupun pasar internasional. Lalu kedua, kami akan menyediakan barang-barang kreatif dari sampah-sampah tersebut. Jadi sampah-sampah tersebut kami olah menjadi seperti tas belanja, atau mungkin bisa jadi pot, atau bisa juga menjadi tempat sampah dan bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Jadi kita bisa menyadarkan kepada masyarakat sekitar bahwa sebenarnya sampah-sampah itu bisa diolah menjadi barang yang bernilai dan barang yang berguna dan tidak menjadi barang yang terbuang begitu saja, dan kita harus menunggu selama 1000 tahun untuk sampah tersebut terurai. Lalu yang ketiga, kami akan membantu pendidikan untuk anak-anak yang membutuhkan, dan sebagian besar dari penghasilan kami akan membantu masyarakat sekitar tersebut untuk mendapati kehidupan yang lebih baik dan bisa membuat lapangan pekerjaan untuk masyarakat yang membutuhkan. Dampak positif dari kegiatan kami itu sangat banyak. Yang pertama, kita bisa membuat Indonesia lebih baik. Kenapa? Indonesia bisa lebih minim untuk sampah. Dan juga kita bisa menyadarkan warga-warga sekitar bahwa pentingnya menjaga kebersihan. Dan lalu yang ketiga, kita juga bisa memberikan ilmu kepada masyarakat sekitar bahwa sampah itu bisa bernilai ekonomis dan bisa dibersihkan dengan cara kita membuat sebuah seni yang bisa bernilai untuk pasar lokal dan pasar internasional. Yang keempat, kita juga bisa membantu pendidikan anak-anak yang ada di Indonesia, terutama orang-orang yang membutuhkan. Dan juga yang kelima, kita juga bisa membantu orang-orang yang membutuhkan secara langsung. Dan juga kita juga bisa membantu membersihkan daerah-daerah sekitar mereka agar lebih bersih dari sampah-sampah dan juga membuat rumah mereka lebih layak untuk ditempati. Lalu kita juga bisa memberikan bansos. Banyak dampak positif yang kita bisa berikan dari bisnis usaha sosial ini. Jadi selanjutnya kami akan membahas tentang analisis operasi. Jadi educycle.id memiliki 4 aktivitas yang akan dilakukan. Yang pertama itu aktivitas Trash Free Day atau disebut dengan TFD. Jadi aktivitas ini dibarengi dengan Car Free Day, di mana kami akan membuat stand yang akan menjadikan wadah dalam pengambilan sampah. Yang kedua yaitu kegiatan sampah sukarela. Jadi kegiatan sampah sukarela itu kami lakukan di setiap harinya. Bedanya dengan Trash Free Day yaitu di sini orang-orang akan mendonasikan sampahnya di tempat kantor kami langsung, atau bisa dengan Go Trash, yaitu akan kami buat seperti halnya Gojek, yaitu penjemputan sampah di rumah-rumah warga ataupun di rumah-rumah pemulung yang tidak bisa langsung datang ke kantor kami. Kegiatan ketiga yaitu kegiatan mengelola sampah dan menjualnya. Jadi sampah yang telah terkumpul itu akan kami kirim ke para pengrajin dan akan didaur ulang untuk menjadikan sebuah produk yang akan kami jual nantinya. Aktivitas terakhir yaitu aktivitas mengajar. Jadi profit yang kami hasilkan 70%-nya akan kami donasikan kepada pendidikan yang tidak layak di Indonesia, dan kami Educycle ini akan langsung turun tangan ke lapangan untuk membantu mengajar pendidikan Indonesia yang tidak layak. Terus siapa saja orang-orang yang terlibat di dalam kegiatan ini? Yang pertama yaitu pemulung, pengrajin, dan masyarakat yang mendonasikan sampah kepada kami. Terakhir adalah anak-anak yang akan kami ajarkan. Di Educycle ini, kami akan melakukan penghargaan pemasaran ke 3 bagian. Yang pertama adalah sedekah sampah.
Untuk sedekah sampah, kami akan melakukan penargetan ke masyarakat perkotaan yang memungkinkan untuk bekerja sama dengan EduCycle untuk mengumpulkan sampah-sampah anorganik. Dengan tidak melakukan penargetan secara terperinci, karena di EduCycle ini semua orang bisa berbuat baik. Yang kedua adalah penjualan produk hasil daur ulang. Untuk penjualan produk hasil daur ulang, kami akan menargetkan pasar kami ke orang-orang golongan menengah ke atas. Dengan penargetan terperinci, orang-orang yang suka dengan pelestarian lingkungan. Selain itu, kami juga akan melakukan pemasaran di beberapa e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain. Selain itu juga, kami akan melakukan pemasaran melalui Facebook Ads dan Instagram Ads. Yang ketiga adalah pendidikan anak-anak yang kurang mampu. Di pendidikan anak-anak yang kurang mampu ini, kami akan melakukan penargetan ke daerah-daerah yang merupakan daerah bertaraf hidup rendah, seperti di kolong jembatan, di tempat pembuangan sampah, dan tempat-tempat lain yang bertaraf hidup rendah. Setelah ada feedback baik dari masyarakat, kami akan melakukan ekspansi dan perluasan ke beberapa daerah lainnya, seperti kota-kota besar di Indonesia, yang selanjutnya akan masuk ke kota-kota kecil di Indonesia, bahkan ke kota-kota luar Jawa dan pulau-pulau terpelosok di Indonesia. Untuk tim inti kami akan bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, saya sendiri akan bertugas sebagai Chief Executive Officer yang akan bertanggung jawab atas segala hal yang bersangkutan dengan EduCycle.id. Yang kedua adalah teman saya Dayanara yang akan bertugas sebagai Chief Financial Officer yang akan bertanggung jawab atas segala urusan keuangan, urusan kesekretariatan, dan urusan marketing dari EduCycle.id. Dan yang ketiga adalah teman saya Sachiko Nobuoka yang akan bertanggung jawab atas operasional dan segala kegiatan yang ada di EduCycle.id. Dan setelah itu, kami juga akan merekrut beberapa orang untuk menjadi bagian dan menjadi tim kami untuk mempermudah kami dalam melaksanakan niat baik di EduCycle.id.